Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Faslun fi umurin tukhalifu fiha al-mar'atu ar-rajula fi salati. Wa dzakara al-musannifu dzalika biqaulihi wal mar'atu tukhalifu ar-rajula fi khamsati asya'a. Far-rajulu yujafi ay yarfa'u mirfaqaihi an jambayhi wa yaqillu ay yarfa'u batnahu an fakhidaihi fir ruku'i was sujudi wa yajharu fi mawdi'il jahri. Wa taqaddama bayanuhu fi mawdi'ihi. Wa idza nabahu ay asabahu syai'un fi sholati sabbaha fa yaqulu subhanallahi bi qasdi dzikri faqat aw ma'al i'lami aw atlaqa lam tabtul sholatuhu awil i'lami faqat batalat. Wa auratur rajuli ma baina surratihi wa rukbatihi amma huma falaysa minal aurati wala ma fawqahuma. Faslun, bermula ini adalah satu fasal fi umurin, pada menjelaskan tentang perkara-perkara tukhalifu yang berbeda fiha pada perkara tersebut al-mar'atu oleh perempuan berbeda atau menyalahi ar-rajula akan laki-laki fi sholati pada salat. Pada bab kali ini, fasal kali ini kita akan menjelaskan tentang bedanya laki-laki dan perempuan ketika salat. Posisi ya, posisi. Wa dzakarul musannifu, dan menyebutkan oleh musannif dzalika akan demikian bab ini, pasal ini, biqaulihi dengan perkataannya wal mar'atu, dan sebermula perempuan, tukhalifu ialah berbeda atau menyalahi ia perempuan, ar-rajula akan laki-laki fi khamsati asya'a pada 5 perkara, 5 tempat atau 5 perkara. Far-rajulu, maka sebermula laki-laki, yujafi ay yarfa'u ialah mengangkat ia laki-laki atau ya mengangkat atau merenggangkan mirfaqaihi akan 2 sikunya, anjambaihi dari 2 anjambaihi 2 lambung ya, jambun. Wa yaqillu ay yarfa'u, dan mengangkat ia laki-laki batnahu akan perutnya, an fakhidaihi dari 2 pahanya, mengangkat fir ruku'i pada waktu ruku, was sujudi dan sujud. Wa yajharu, dan menjaharkan ia laki-laki fi mawdi'il jahri pada tempatnya jahar. Wa taqaddama, dan telah berlalu bayanuhu oleh penjelasan tempat jahar, fi mawdi'ihi pada tempatnya. Kemarin sudah dijelaskan tempat jahar. Wa idza nabahu, dan apabila menimpa kepada laki-laki, ay asabahu artinya menimpa kepada laki-laki, syai'un oleh sesuatu, fi sholati pada waktu salat, sabbaha maka atau niscaya bertasbih ia laki-laki. Fa yaqulu, maka berkata ya laki-laki, subhanallah, because dzikri faqat, dengan berniat zikir faqat saja, niat zikir saja. Au ma'al i'lami, atau berniat zikir beserta i'lam, memberitahu kepada imam. Au atlaqa, atau memutlakkan. Memutlakkan itu tidak niat apa-apa. Lam tabtul, maka tidak batal sholatuhu oleh sholatnya orang. Awil i'lami faqat, atau niatnya niat memberitahu faqat saja, hanya niat memberitahu, batalat, maka batal kalau hanya berniat memberitahu, salatnya yang batal. Wa auratur rajuli, dan sebermula auratnya laki-laki, aurat laki-laki, ma ialah barang baina surratihi, yang ada di antara pusar orang
laki-laki, wa rukbatihi dan lututnya orang. Amma huma, adapun keduanya, lutut dan pusar, falaisa minal aurati, maka tiadalah ia keduanya minal aurati, ialah termasuk aurat. Wala ma fawqahuma, dan juga bukan aurat barang fawqahuma yang ada di atas pusar dan lutut. Sampai sini saya jelaskan dulu. Jadi perempuan dan laki-laki, perbedaan laki-laki dan perempuan ketika sholat ada 5. Yang pertama, laki-laki ketika rukuk dan sujud itu mengangkat atau merenggangkan kedua sikunya dari dua sisinya ini, dua sisi apa namanya nih, rusuknya ini. Kemudian perutnya diangkat dari pahanya ketika rukuk atau ketika sujud. Itu bedanya laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan dikumpulkan, nanti di bawah agak ditempelkan. Kemudian laki-laki, bedanya laki-laki dan perempuan yang kedua adalah laki-laki menyaringkan bacaan pada tempatnya nyaring. Tempatnya di mana saja kemarin sudah dipelajari. Nah, di mana di dua rakaat sholat ya, rakaat pertama dan rakaat kedua, baik itu sholat subuh ataupun sholat maghrib, 2 rakaat yang pertama. Kemudian laki-laki itu kalau ada menimpa sesuatu ketika sholat, artinya ketika berjamaah lalu ada hal-hal yang menimpa kepada imam sehingga mau memberitahu imam, maka laki-laki itu caranya adalah dengan cara bertasbih subhanallah. Misalnya imam lupa tidak tasyahud awal, jadi cara mengingatkan imam itu adalah dengan cara membaca tasbih subhanallah. Namun niat dikir atau dua niatnya, niat dikir dan niat memberitahu, atau tidak usah niat, cukup subhanallah. Tapi kalau niat hanya memberitahu, niatnya hanya ingin memberitahu, niatnya itu saja, maka tak boleh, batal sholatnya makmum itu, makmum yang memberitahu itu. Kemudian yang terakhir, auratnya laki-laki itu antara pusar dan lutut. Ya, pusar dan lutut itu tak masuk, apalagi yang di atas, atasnya pusar, di bawahnya lutut, itu tak masuk aurat. Wal mar'atu tukhalifur rajula fil khamsatil madhkurati fa innaha tadummu ba'daha ila ba'din. Sebermula perempuan, tukhalifu ialah menyalahi, ia perempuan, ar-rajula akan laki-laki, fil khamsatil madhkurati pada 5 yang telah disebutkan. Fa innaha, maka sesungguhnya perempuan, tadummu ialah mengumpulkan perempuan, ba'daha akan sebagian perempuan, ila ba'din kepada sebagian yang lain. Maka dari itu fatul siku, maka menempelkan perempuan batnaha akan perutnya perempuan, bifakhidaiha dengan 2 pahanya, fi ruku'iha pada rukuknya, wa sujudiha dan pada sujudnya. Jadi kalau perempuan, kalau laki-laki tadi perutnya diangkat ketika rukuk dan sujud. Kalau lah perempuan, perutnya ditempelkan, didekatkan atau ditempelkan dengan pahanya ketika rukuk dan sujud. Wa takhfadu, dan mempelankan atau mengesirkan perempuan sautaha akan suaranya, in sholat, jika sholat ya perempuan, bihadratir rijalil ajanibi, di hadapan laki-laki yang lain. Nah ini juga bedanya dengan laki-laki. Kalau laki-laki ada banyak orang pun, kalau waktunya jahar, sunnah jahar. Tapi kalau perempuan,
Kalau ada laki-laki lain di situ yang bukan mahram, maka itu bedanya. Suaranya dipelankan. Tak boleh, walaupun tempatnya jahar, tak boleh dijaharkan. Fa in shallat munfaridatan anhum jaharat. Fa in shallat, maka jika salat perempuan itu munfaridatan, hal keadaan sendiri, anhum dari ar-rijal al-ajanib, dari laki-laki lain, jaharat, maka menjaharkannya perempuan. Beda kalau sholat sendiri, sholat di rumahnya sendiri, maka ketika waktu-waktu jahar seperti maghrib, isya, subuh, itu disunahkan menjaharkan. Bolehlah. Itu tempat jahar hanya itu ya. Hanya subuh, maghrib dan isya. Maghrib dan isya pun itu hanya dua rakaat pertama. Sholat kalau yang siang, sholat id, sholat apalagi itu yang kemarin. Wa idza nabaha, dan apabila menimpa kepada perempuan syai'un oleh sesuatu fi sholati pada sholat, safaqat, maka bertepuk tangan ya perempuan. Caranya bagaimana? Bidor bibatnil yamini, dengan memukul betin yang kanan, ala dhahri shimali, memukulkan betin yang kanan, ala dhahri shimali, atas dohirnya tangan yang kiri. Betin itu bagian dalam tangan, kalau dohir itu bagian ini, kalau betin bagian ini. Fa in darabat, maka jika memukul perempuan batnan kepada batin tangan, bibatnin, dengan batin yang lain, because dilabi, dengan tujuan main-main, walau qalilan, sekalipun sedikit, hanya sedikit, ma'il mitahrimi, beserta tahu akan keharamannya, batalat, maka batal sholatuha, oleh sholatnya perempuan itu. Wal hunsa kalmar'ati, dan sebermula hunsa, banci, kalmar'ati, ialah seperti perempuan. Wa jami'ul badani, oke, sampai sini saya jelaskan dulu bahwa ketika perempuan itu ada yang menimpa sama dengan yang laki-laki tadi, ketika berjamaah ada imam, ada kesalahan di dalam, ada imam, maka cara memberitahu kalau perempuan itu kalau laki-laki tadi membaca tasbih, kalau perempuan dengan tepuk tangan. Caranya memukulkan batin tangan kanan atas dohir tangan kiri ini. Jadi itu imam, kalau imamnya mengerti syariat, pernah belajar, maka akan mengerti ketika makmumnya tepuk tangan seperti ini. Tapi kalau perempuan itu memukul batin dengan batin, begini caranya, seperti orang tepuk tangan itu, niatnya niat main-main, sekalipun sedikit, sedikit, padahal dia tahu bahwa seperti itu haram. Kalau seperti itu, maka sholatnya batal. Kalau dia niat main-main dan dia tahu bahwa itu tidak boleh, maka sholatnya batal. Wal hunsa, dan sebermula hunsa kalmar'ati, banci itu seperti perempuan. Wa jami'u badanil mar'ati, dan sebermula seluruh badannya perempuan, al hurrati, yang merdeka, auratun, ialah aurat. Seluruh badan perempuan merdeka, itu semuanya aurat, illa wajhaha, kecuali wajahnya, wa kaffaiha, dan dua telapak tangannya. Jadi wahadhi, dan sebermula aurat semua badan itu kecuali wajah dan telapak tangan, auratuha, ialah aurat perempuan fi sholati, ketika sholat. Jadi perempuan itu kalau sholat auratnya seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan ini, illa wa kaffaiha, ya. Makanya kalau orang sholat itu tidak ada orang sholat yang ditutup mukanya. Wa amma kharija sholati, adapun di luar sholat, fa auratuha, maka sebermula auratnya perempuan, jami'ul badani, adalah seluruh badan. Kalau di luar sholat, maka semua badan, muka dan telapak tangan termasuk aurat. Wal amatu karrojuli, sebermula budak, karrojuli, ia seperti laki-laki, fi sholati, di dalam sholat. Jadi budak perempuan ya, budak perempuan itu kalau
Kalau sholat sama dengan laki-laki, hanya antara pusar dan lutut, walaupun perempuan. Kalau budak ya, antara pusar dan lutut. Artinya walaupun tidak ditutup bagian dada, sholat begini ya setelah Allahu Akbar, itu tidak apa-apa karena auratnya sama dengan laki-laki. Fatakunu, maka ada auratuha, oleh auratnya budak perempuan itu, ma ialah barang baina surratiha, di antara pusarnya budak, warukbatiha, dan lututnya. Itulah perbedaan laki-laki dan perempuan di dalam sholat. Semoga paham dan mendapat ilmu yang manfaat dan barokah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.